Pemerintah Kota Medan kembalikan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab. Hal ini dilakukan setelah ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara. Bantuan Uni Emirat Arab yang telah diterima oleh pemerintah Kota Medan akhirnya ditarik dan dikembalikan ke Uni Emirat Arab. Hal ini dilakukan Pemkot Medan usai ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara lantaran pemerintah belum membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak asing. Diketahui bahwa bantuan dari pemerintah Uni Emirat Arab tersebut diserahkan Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Syaima Al-Hebsi di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan, Sabtu 13 Desember lalu. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 30 ton serta 300 paket bantuan yang terdiri dari sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah sholat. Kembalikan kepada Uni. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Sementara Ketua Umum PMI Yusuf Kala menegaskan bahwa bantuan asing diperbolehkan masuk selama ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah. Tidak perlu minta, tapi kalau ada masyarakat yang ingin membantu tentu baik saja sebagai kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu tidak ada batas wilayah. JK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama dalam penanganan bencana di Sumatera. Tim Liputan News melaporkan. Ya, di saat bantuan 30 ton dikembalikan, ratusan ribu pengungsi ini kelaparan di sana ya pemirsa ya. Dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjelaskan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Medan bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab ternyata, tapi dari organisasi non-pemerintah. Jadi bantuan yang diberikan ini seperti yang Anda saksikan ini dikembalikan. Nah, Bobi mengatakan bahwa bantuan 30 ton tak jadi dikembalikan. Bobi bersama Wakil Wali Kota Medan yang ditemui di lapangan udara Suwondo, Medan menjelaskan hasil koordinasinya dengan Kementerian Dalam Negeri perihal mekanisme penyaluran bantuan dari luar negeri. Jika antar pemerintah atau government to government, maka penyalurannya wajib melalui pemerintah pusat. Kalau government to government. Jika bantuan luar negeri berasal dari organisasi non-pemerintah tidak diserahkan langsung pada pemerintah daerah dan penyalur bantuannya harus melalui pihak organisasi non-pemerintah di Indonesia. Ya, semoga saja terpenuhilah seluruh kebutuhan warga pengungsi ya dengan bantuan yang datang begitu. Bantuannya G2G tentu kita serahkan ke pemerintah pusat itu. Kalau G2G karena harus melalui pemerintah pusat. Namun dengan pegang wali kota ini yang dari Uni Emirat Arab bukan G2G, bukan G2G, jadi bukan negara Uni Emirat Arabnya, namun NGO. Pemirsa, 3 jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ditahan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Ketiganya diduga memeras sejumlah pejabat dinas agar pengaduan yang masuk tidak ditindaklanjuti. Jaksa itu Bang Ebi kalau nggak diproses gimana Pak? Abang juga. KPK menetapkan 3 pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagai tersangka pemerasan. Ketiganya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Tri Taruna Faryadi. Tersangka Albertinus diduga menerima uang 804 juta rupiah dari sejumlah pejabat di kantor dinas Pemkab Hulu Sungai Utara. Pemerasan disertai ancaman agar laporan pengaduan yang masuk ke Kejari tidak ditindaklanjuti. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara
yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah 257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. Sebelumnya, ketiga tersangka ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya KPK gelar operasi tangkap tangan secara beruntun di Tangerang, di Bekasi, di Kalimantan Selatan 3 kali berturut-turut, dan dalam 3 operasi itu turut terjaring sejumlah oknum jaksa. Bang, sampein dulu bang buat masyarakat. Dalam 24 jam, KPK melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. KPK menangkap seorang oknum jaksa, 2 pengacara, serta 6 pihak swasta dalam operasi tangkap tangan di Tangerang, Banten terkait kasus pemerasan warga negara Korea Selatan. KPK pun menyerahkan 2 orang, salah satunya oknum jaksa, beserta barang bukti hasil OTT di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung. Terkait operasi tangkap tangan di Bekasi, KPK menangkap 10 orang termasuk Bupati Bekasi. KPK pun menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Edi Subarman, di Cikarang. Penyegelan diduga masih terkait dengan OTT Bupati Bekasi. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berinisial APN dan kasih intelnya berinisial AB terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember. Keduanya kemudian diterbangkan dari Kalimantan Selatan ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Ini masih terus bergulir dan kami tentunya butuh dukungan, butuh pengawalan teman-teman melalui kinerja-kinerja jurnalistik supaya setiap penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi juga bisa disampaikan secara transparan dan akuntabel. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, yang bisa KPK berikan hanya upaya dan kinerja terbaik dalam upaya pemberantasan. KPK pun memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Ya, mengenai oknum jaksa tadi pemirsa ya, Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK di wilayah Banten. Ya, Kejagung tak lindungi oknum jaksa, itu judul kami ya. Bagaimana seharusnya menegakkan aturan, malah yang harusnya menjaga aturannya yang melanggar. Ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa Kejaksaan Agung memastikan akan menindak tegas setiap oknum jaksa yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Dalam kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya merupakan oknum jaksa. Ketiga oknum jaksa itu terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu petang di wilayah Banten dalam kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara tindak pidana umum informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dari perkara ini penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hasil dugaan pemerasan senilai 941 juta rupiah. Ada 3 orang. Yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri di tanggal 17 Desember sudah melakukan juga penyidikan terhadap perkara. Kita ke informasi lain, ini tentang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya yang akhirnya pemirsa sepakat berpisah secara baik-baik. Keputusan disepakati kedua pihak melalui proses mediasi yang dilakukan Jumat kemarin. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya sepakat untuk berpisah secara baik-baik.
Keputusan RK dan Atalia berpisah baik-baik disampaikan oleh kuasa hukum masing-masing pihak dalam pertemuan dengan media di Kota Bandung Jumat kemarin. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Alwi, menuturkan kedua belah pihak telah menjalani proses mediasi yang dihadiri langsung oleh masing-masing prinsipal. Kuasa hukum Atalia juga menegaskan keputusan berpisah diambil bersama tanpa adanya konflik berkepanjangan. Mediasinya sudah dilakukan, yang dihadiri langsung oleh prinsipal, didampingi oleh para penasihat hukumnya gitu ya masing-masing. Jadi tadi Ibu Atalia sudah hadir, Bapak Ridwan Kamil juga sudah hadir, dari mediator Pengadilan Agama juga ada gitu yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama, dan hasilnya adalah ada beberapa kesepakatan yang disepakati. Tentunya saya juga belum bisa sampaikan di sini ya, karena kan formatnya tetap perceraian itu tertutup. Namun yang hal lainnya adalah bahwa mediasi kemudian akan bergulir ke agenda persidangan. Pada dasarnya beliau-beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga akan merawat bersama anak-anaknya. Lalu yang kedua, ini perlu diluruskan juga, karena kebetulan kami dari pihak penggugat, ya, dalam hal ini kami kuasa hukum penggugat, yang dimana kami membuat isi gugatan, bahwa kami pastikan ya, di dalam isi gugatan ini, saya ulangi, di dalam isi gugatan tidak ada yang namanya pihak ketiga. Sebelumnya, Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil dan mendaftarkan gugatannya pada Rabu 10 Desember 2025. Gugatan cerai ini sudah bergulir dengan berlangsungnya sidang perdana di Pengadilan Agama Bandung pada 17 Desember lalu. Namun RK dan Atalia tidak hadir. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meminta semua pihak kerjasama dalam penanganan banjir bencana di Sumatera. Jadi itu kira-kira dari Angkatan Darat. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan, pasti banyak kekurangan. Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Kasihan anggota kami yang sudah, ya anggota saya 3 orang meninggal. Ada 2 keluarga yang suaminya meninggalkan rumah, keluarganya habis anak istrinya. Jadi kami juga butuh support anggota kami, ya. Anggota kami yang lain juga saya kira butuh support. Ya. Jadi kalau melihat suatu hal, informasikan kami. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya, jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya gaib. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam betul seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Ya, jadi tolong yang seperti ini, kita harus kompak bernegara. Peran Anda luar biasa media. Bangkitkan moral masyarakat, bangkitkan kami yang bekerja. Bukan kami, anggota kami. Jadi itu mungkin himbauan dari saya. Ya, saya perlu sekali bantuan dari rekan-rekan media supaya bisa mengekspos bagaimana harapan-harapan itu kepada para korban bencana, memberikan penghargaan pada anggota-anggota kita yang bekerja. Ya, kalau mau mencoba rasakan bagaimana rasanya, dia harus ke tempat tertutup akses. Mereka juga tidak ada air minum, mereka juga tidak ada baju ganti. Mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak, mungkin lebih jelek dari pengungsi. Ini